Baik, kawan-kawan Tobrol sekalian, kita lanjutkan apa yang belum tuntas dari obrolan kita yang kemarin tentang apa yang hilang dari kehidupan kita. Kemarin kita mencoba menyepakati bahwa salah satu hal yang sebenarnya punya posisi sentral dalam kehidupan manusia yaitu tentang akhlak yang hilang dari kehidupan kita. Nah, kita pada kesempatan kali ini tidak hanya ditemani, tidak hanya berempat, tapi kita akan menambah satu personil yang ini merupakan, saya katakan, guru serabutan. Ya, guru serabutan, ya dia jadi guru, terus ya jadi ketua Karang Taruna, ya jadi apa lagi ya? Jadi-jadian. Kesibukannya banyak sekali. Ya jadi orang tua pastinya, menjadi pendidik bagi anak-anaknya, menjadi suami dan sebagainya. Saya persilakan duduk. Ini dia Pak Mufareh Niam. Ini dari Dukuh Begen juga, Desa Klepu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih mau jadi-jadian? Ini Kang Said. Ngapa tadi Pak? Kita masih satu pembahasan yang dalam lingkaran yang sama tentang akhlak. Kalau kita bicara akhlak, ya pasti kita akan bicara tentang pendidikan. Kalau kita bicara pendidikan, karena saya bukan guru, artinya tidak punya kapasitas dan kapabilitas apapun untuk menyampaikan perihal pendidikan dan tidak punya legitimasi apapun, makanya saya perlu suara dari seorang yang profesinya sebagai guru. Kemarin pada segmen tema yang sama, kita mengerucut pada satu, bukan kesimpulan ya, satu perasaan bersama bahwa adanya akhlak yang hilang itu karena pendidikan kita lengah. Nah, indikasi pendidikan atau percontohan pendidikan yang lengah itu mungkin ada yang hilang dari cara kita mendidik anak-anak kita, anak jenengan, anaknya Kang Said dan sebagainya. Metode-metode pendidikan yang sering diterapkan, yang mungkin kalau kita ukur dari kehidupan yang sekarang, mungkin akan melanggar HAM yang pakai sing gebuki dan sebagainya. Kalau itu kan sering terjadi pada masa-masa jenengan ketika kecil, tidak berangkat ngaji, ya harus digoleki, digebuki, pokok sampai gelem ngaji, sampai gelem sembahyang dan sebagainya. Nah, sebagai guru menanggapi hal-hal semacam itu bagaimana, Pak Fareh? Monggo. Ya. Matur nuwun undangan dan kesempatan yang diberikan pada saya. Yang saya hormati konco-konco Tobrol sedanten, enggal punika nyuwun izin. Ini karena kapasitas saya sebagai guru jadi-jadian. Jadi saya ingin jujur dan terus terang. Ketika nanti saya menyinggung perasaan lembaga atau dunia pendidikan, ya mohon maaf. Bukan berarti saya tidak mendukung pendidikan, tetapi dalam hal ini memang saya akui dari dalam pendidikan sendiri itu yang kurang adalah sistemnya. Sistem pengajarannya yang selama ini gonta-ganti, ganti menteri, ganti kurikulum dan seterusnya. Dulu ada CBSA, apa itu? Cara belajar siswa aktif. Jadinya apa? Catat buku sampai habis CBSA. Ada KTSP. Apa itu artinya? KTSP nama. Nah, aku lali. Jadi dari awal sampai akhir itu saya memiliki konsep kurikulum hati. Kurikulum hati itu adalah menerapkan hati di atas ilmu. Hati ini yang dimaksud adalah ya akhlak, seperti itu. Bagaimana guru itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus menjadi suri tauladan atau contoh. Minimal kalau tidak memberi contoh, harus jangan berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, terutama agama. Nah, terkait dengan itu, saya memiliki cerita yang hampir sama dengan teman-teman. Bedanya saya dulu itu bukan dimanja sih, tapi juga tidak dihukum, tidak
digebuki dan seterusnya, karena saya orang baik. Jadi ya baik dalam arti gini, orang tua saya itu tidak pernah sekalipun istilahnya marah sampai fisik. Kebetulan ya, beda dengan Kang Said ini. Saya tahu betul ya, wet kudo, pak saya tahu betul. Kang Sarwono saya juga tahu karena pernah dicerita itu. Tapi kalau saya memang tidak pernah disiksa dalam tanda kutip oleh orang tua. Memang orang tua itu memberikan contoh yang baik kepada saya sehingga saya ikut. Yang pertama kan kita takut dulu sebenarnya. Ya, orang tua saya ada ketegasan, ada kewibawaan sehingga saya takut. Memang berbuat jahat itu takut. Yang kedua saya malu. Level di atas takut itu rasa malu. Kalau kita memiliki kemaluan yang kemaluan. Kalau kita memiliki rasa malu yang tinggi atau besar, otomatis kita tidak akan melakukan hal-hal yang di luar nalar atau di luar melanggar hukum seperti itu. Nah, tetapi waktu kecil itu memang ada cerita-cerita di mana itu guru jewer, guru nyubit, guru nyuruh push up, lari dan seterusnya. Dalam hal ini adalah fisik. Memang seperti itu. Tetapi yang saya ingat sampai sekarang itu bukan trauma. Kalau zaman sekarang kan intinya itu nanti kalau trauma bagaimana? Tidak. Kalau dulu saya masih ingat disuruh push up, disuruh lari dan seterusnya. Itu justru malah menambah dorongan atau motivasi saya sehingga berbuat lebih baik, tidak melakukan kesalahan. Kalau zaman sekarang dibuat shock terapi seperti itu. Ya, ada kalanya guru itu memang getak. Itu bukan berarti kejam atau galak, tapi itu ketegasan. Iya. Yang saya alami di sekolahan, ini nyon sewu mawon. Ini tidak bermaksud meremehkan gender ya. Guru perempuan itu justru malah sering nangis sampai nangis. Sering hati, Pak. Makan hati, ya. Tidak makan gaji buta tapi makan hati. Ya, karena dalam tanda kutip disepelekan peserta didiknya. Apalagi peserta didik yang di sekolah-sekolahan itu tidak menerapkan disiplin yang kuat. Hal ini banyak sebenarnya faktor-faktor pendukungnya. Kelangan murid, orang tua murid dan seterusnya. Ini rahasia-rahasia umum yang sangat keliru menurut saya. Jadi menurut saya sekolah, lembaga itu bukan kuantitasnya, bukan banyaknya murid tetapi kualitasnya. Bukan segi nilai, bukan segi nominal, bukan segi angka banyaknya, tapi sedikit, walaupun sedikit tetapi berkualitas. Itu segi pendidikan. Memang yang disampaikan tadi teman-teman, memang itu melanggar HAM. Memang betul itu sudah aturannya. Saya sendiri karena jiwa-jiwa masih muda, ngerti bocah rodok rewel, rodok bandel, yo kepengen juotos, kepengen jewer, kepengen getak dan seterusnya. Tapi bagaimanapun itu harus ada kontrol, harus ada calling down istilahnya. Nanti kalau saya berbuat seperti ini dampaknya seperti itu, kan pasti ada sanksi yang mengikat. Orang tua sekarang itu banyak yang nggak terimanya, memang banyak yang manja. Guru-guru di sekolahan, ya, yang dipasrai diberikan amanat orang tua, kan, selama setengah hari, bahkan ada sekolah yang full day. Itu kan total mendidik anak. Sementara orang tuanya di mana? Setengah hari kemudian. Mungkin kerja bisa dimaklumi, tetapi kalau malam hari, sore hari itu sudah tanggung jawab pihak orang tua, keluarga. Intinya karakter anak itu dibentuk bersama-sama. Yang hilang yang tanggung jawab bersama, tidak hanya guru. Ya, siapa tadi yang menyalahkan guru? Kita tidak ada menyalahkan guru. Jadi intinya adalah tegas bersama. Bagaimana tanggung jawab? Karena itu generasi yang akan datang itu bagaimana atau jadinya seperti apa itu yang menentukan. Juga lingkungan, termasuk pendidikan. Mohon maaf ya Pak, seperti itu. Ngopi sih. Gini, untuk membentuk karakter yang memang diinginkan, kalau saya ambil garis karakter yang pas gitulah, kayak kok memang sulit kalau belum ada kebersamaan. Contoh misalnya di dalam sekolah, oke,
1, 2, 3 guru yang memang fokus di situ dengan hati. Memang betul nek jero atine iki kok ana rasa mangkel ngandani bocah, ngandani wong, bahkan tidak kalimat ngandani lah, kita memberi masukan, itu pasti akan mental. Walaupun diterima ya rasanya bondo pastinya. Kalau dengan hati itu yang kurang nyaman atau tidak, tadi kurang kasih sayang. Dan kebanyakan mungkin di situ, Pak. 1, 2, 3 guru dengan kasih sayang. Mungkin yang lain tadi bocah iki dua bleke gagal. Kurang ajar. Ada rasa emosi itu, mungkin itu. Pastinya kita sebagai orang tua tahu lah. Kadang-kadang kita ingat, oh iki anakku sebule. Kok tak pisah ya. Ilinge nek turu, ya Gusti Nduk. Ngono kok dhewe tak ciliti. Lah itu contoh kecil. Kalau wis aku dhewe lah duwe anak cilik, mulai mlaku, mulai rewel. Kadang lagi mulai kerja ya ngoten niku. Ana rasa lali nek iki anak. Cara ngadene niku wis beda. Lah ini loh, untuk merujuk ke situ, formula yang memang pas. Edukasi yang memang bagus pada kita sendiri, keluarga kita umumnya, semoga bisa bermanfaat. Itu seperti apa Pak Farid? Memang ada beberapa tipe guru ya. Ya saya sederhanakan menjadi dua lah. Yang ngajar memang dengan ketegasan, ini rotok sopan sithik. Yang kedua memang mengajar apa adanya. Tipe guru yang mengajar apa adanya ini betulnya bukan dalam tanda kutip negatif ya. Karena beliau ini saking mangkelnya dengan peserta didik, akhirnya dibiarkan. Mungkin dalam pembiaran itu ada doa di situ. Nah, cara dawuh kiai memang didongakno. Guru-guru saiki memang jarang sing ndongakno bocah. Ada part-part khusus di malam hari atau waktu pagi itu memang mendoakan santrinya. Kalau dulu itu kiai itu mendoakan santrinya, dihadroi. Saya pribadi itu termasuk tipe orang yang tidak tega ngandani marah-marah, itu tidak tega. Saya kan lembut hatinya. Jadi saya lebih menekankan ke anak ini berkreasi, anak ini berkompetisi, anak ini berprestasi, daripada anak ini nuwakal terus terlalu disiplin, digalai. Itu gak jadi. Saya pernah punya cerita memang seperti ini. Awal-awal saya ngajar dulu memang ada beberapa siswa itu buandelnya minta ampun. Tidak hanya pelajaran saya, pelajaran yang lain juga buandel sulit. Saya mencoba untuk ya pertama memang darah muda kan memang emosinya tinggi. Tak suruh seperti ini, tak paksa seperti ini ya nurut, tapi seperti itu terus. Ada satu formula, saya menelusuri dirinya seperti apa, kemudian hobinya, yang saya tembak dulu hobinya. Oh, dia ternyata suka futsal, tak ajak futsal, bareng-bareng futsal. Ternyata lama-lama dengan keakraban, kedekatan, itu menunjukkan kemesraan. Jadi jarak guru dan murid itu tetap ada antara seorang murid dan guru, tetapi dalam kedekatan batinnya itu ada. Sehingga kalau kita berhasil membuat orang itu tersenyum, luluh hatinya, kita akan leluasa menyampaikan apa saja. Intinya seperti itu. Ini sementara resep dari saya itu seperti itu. Gitu Mas Said. Artinya keakraban ya. Jadi membangun keakraban itu yang dimaksud kurikulum hati tadi. Artinya yang digunakan adalah hati. Saya menyinggung sedikit dari tentang kewibawaan. Jadi kalau kita singgung di awal tadi tentang kebiasaan-kebiasaan orang tua dulu yang mungkin bisa dikatakan itu keras, kekerasan dan sebagainya, itu kayaknya bukan kekerasan, tapi itu adalah sebuah bentuk ketegasan dari orang-orang tua kita. Toh mereka pun menggunakan metode pentung ya. Metode pentung itu kan tidak setiap hari. Itu artinya pentung atau gebuk atau hal yang menjurus pada kekerasan itu digunakan pada alternatif terakhir. Nek anak kok dia bleke wis naudzubillah
Jangan gelem ra gelem jangan nganggo pendung. Tapi sebelum pendung itu keluar kan ada hubungan-hubungan manis yang tentu itu menjadi satu kebiasaan orang-orang tua di kita dulu. Karena kalau ndak ada hubungan yang harmonis tentang metode pendidikan kepada anak, ndak mungkin ada tembang-tembang seperti tak lelo tela lela lela lego cup menengo aja pijar nangis. Itu kan tembang-tembang yang memang lahir dari satu keharmonisan hubungan orang tua kepada anak, kan semacam itu. Nah, ini menyinggung dari tentang kewibawaan. Kalau orang tua itu hanya menggunakan hati yang tanda kutip mengasihi, menyayangi, itu diartikan dengan perbuatan-perbuatan yang manis, ndak ada kerennya sama sekali, ya ndak jadi, kan ndak imbang, kan tidak ada kekerasan dan tidak ada kelembutan. Kasih sayang itu kan tidak hanya tidak hanya nyai sangu sing beru, terus menggunakan tutur kata yang lembut, kan tidak hanya itu. Orang tua mendidik kan harus imbang, kan begitu. Kopi no jahe. Ya itu. Kang Robek atau Kang Sarwono monggo. Ya. Mungkin yang saya sampaikan nanti ini ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pak Guru jadi-jadian. Saya masih teringat dulu ketika sekolah itu jadi buku sosiologi itu LKS itu muka dicetak buka tak waca mengenai faktor yang mempengaruhi kepribadian atau karakter anak atau manusia, yang mempengaruhi kepribadiannya manusia. Nomor siji yaitu genetik, keturunan. Jadi kepribadiannya wong ku iso dipengaruhi oleh keturunan. Misalnya biasanya ini dari sosiologi ini ya, orang yang dilahirkan dari keluarga yang istilahnya bapaknya itu wonge kereng, tabiatnya mungkin kurang baik, mungkin di anak tersebut juga ada pengaruhnya. Itu menurut sosiologi ya. Yang kedua yaitu yang mempengaruhi kepribadian seseorang yaitu lingkungan sekolah. Jadi di sekolahan termasuk memang sangat mempengaruhi kepribadian orang. Orang yang berpendidikan, orang yang sekolah dengan orang yang tidak bersekolah atau orang yang berpendidikan itu kan jelas beda ya. Kalau orang berpendidikan mungkin dalam melakukan sesuatu hal tentu punya istilahnya pegangan-pegangan sesuai apa yang diterima dari sekolahan atau dari pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan keluarga. Jadi anak itu ada di rumah dan di sekolahan itu waktunya kan masih banyak yang di rumah. Mungkin 70% ya Pak ya yang di rumah ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mendidik anak kita di dalam keluarga kita itu sangat mempengaruhi kepribadian orang, perilaku orang. Mungkin seperti yang dikatakan Pak Fahri tadi mengenai masalah komunikasi mungkin dengan anak itu memang perlu. Terkadang kita itu sebagai orang tua itu mainnya itu main kereng saja, main kereng tok, tapi kurang memberikan istilahnya contoh. Kalau kita itu hanya memainkan kereng kalau dalam arti tegas itu memang baik, tapi kereng kalau sakarepe dhewe mungkin malah melanggar tatanan itu kan kurang baik. Yang dikhawatirkan akan terjadi yaitu pembangkangan diam miturut PGS orang budayawan. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, terjadi pembangkangan diam. Misalnya anak yang terlalu
ngopo-ngopo disalahno, ngopo-ngopo dipisoi. Memang di saat dia itu di rumah, di dalam keluarga, ketoke manut. Tapi yang kita takutkan dia di luar ada pemberontakan, seolah-olah itu dendam. Dendam dengan ngopo-ngopo nek omah ra oleh, ngopo-ngopo gak oleh, akhirnya dia tuh keluar, mungkin ketemu di luar ketemu dengan orang-orang yang mungkin bisa dikatakan kurang berakhlak baik. Ya jadilah akhirnya terjadi hal-hal yang mungkin dapat merugikan si anak itu sendiri, ya keluarga itu, lebih lanjut mungkin masyarakat. Yang keempat yaitu yang mempengaruhi lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat memang sangat juga mempengaruhi kehidupan atau kepribadian anak. Anak-anak yang selalu istilahnya berkumpul dengan orang-orang, mungkin orang-orang yang baik, orang-orang yang tahu sopan santun, tahu akhlak, mungkin perilaku dia juga akan meniru seperti itu. Tapi kalau dia terjun di lingkungan yang orang-orang yang kebetulan itu melakukan hal-hal yang melakukan penyimpangan, mungkin juga akan sangat terpengaruh. Nah, dari keempat faktor ini memang perlu kita bedah bersama-sama bagaimana supaya nanti itu ada minimal sedikit solusi, gitu Pak. Iya. Artinya dinamika pola asuh itu memang harus ada. Iya. Ada beberapa, ya tidak hanya beberapa, banyak kasus dalam keluarga di masyarakat kita. Yo nek kereng tok, yaitu tadi ada pola pembangkangan diam atau kita katakan itu sebagai acuh. Karena anak merasa tidak nyaman, masuk rumah yang harusnya di situ ada api, ada air yang menyejukkan, tapi anak hanya disuguhi api yang hanya membakar hatinya, makanya nuansa di dalam rumah menjadi panas. Siapa yang betah dengan nuansa yang panas? Kan tidak betah. Artinya harus ada kesejukan, harus ada kelembutan. Selain dari kereng tadi yang tujuannya untuk mengeluarkan wibawa orang tua, atau kita sebut sebagai ketegasan orang tua. Saya tak tambahkan. Berhubungan dengan tema yaitu mendidik anak dan membentuk anak yang berkualitas. Kita itu jangan sepenuhnya tergantung dengan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Soalnya masih banyak kekurangan dengan yang ada. Dari segi apapun itu masih banyak. Nah, saya sendiri ya termasuk salah satu orang yang kurang puas. Dan tapi saya tetap dengan adanya peraturan atau kualitas pemerintah yang telah diberikan kepada anak didik kita semua itu, saya tetap berdamai. Tapi secara diri pribadi saya tetap menggunakan cara saya sendiri. Yang pertama, menurut saya, anak harus dididik mengenai satu adab. Dari kecil harus diajari adab, apalagi orang Jawa harus tahu ada penggih, boten, itu harus tahu. Yang kedua, saya memang mendidik anak saya. Yang kedua harus disiplin. Artinya tetap tegas atau militer. Tegas menurut saya, kalau menurut saya pribadi, tegas itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kejam. Kejam dan tegas beda. Ya. Tegas tapi membentuk anak menjadi anak yang berbobot, berkualitas, berjiwa mandiri, pikirannya luas, nggak apa-apa. Yang tidak boleh aslinya itu kan kejam. Kejam wis menuju ke orientasi kekerasan. Tapi ini tegas beda. Oke dek, ora ngaji. Angger rilek ngoten tegas. Iya. Ya, itu artinya disiplin dari kecil. Yang ketiga, nah itu sudah saya alami, saya praktekkan kepada anak saya. Ketegangan saya terhadap anak saya itu umur 3,5 itu sudah mulai bisa membaca anak saya sampai 4. Mulai dari 2 tahun ke atas sudah saya belikan buku ABCD itu sudah mulai hafal. 3,5 sudah bisa membaca anak saya.
kebetulan saya di pendidikan, terusan saya ambilkan buku-buku membaca akhirnya itu sudah pandai membaca, umur 4 setengah itu sudah bisa. Terusan yang ketiga, saya didik anak saya harus bisa istilahnya cara berhitung atau akuntansi. Nah, cara berhitung iki nek kowe iki tuku iki terusan kok film Jepiro itu saya latih dari kecil memang saya latih seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu memang membentuk karakter anak saya itu bisa sesuai dengan apa yang saya inginkan walaupun tidak 100%. Gitu. Itu anak saya alami sendiri. Segala sesuatu yang mungkin ibu keluarga saya, Mak Ane, Mbah Ane gak bisa ngerti. Kalau saya sudah mengatakan A, pasti langsung ada kewibawaan. Itu anak saya. Ini saya alami sendiri. Yang pertama, adab. Memang saya dengan anak saya sendiri basa Jawa, krama inggil, nggih mboten perintah bahasane bocah pun biasa lho. Karo anak-anak kecil nak sekolah pun biasa. Bahasane tak cilik-cilik ngoten niku. Wis biasa. Akhirnya terusan nak ono komunikasi sing terjalin. Akhirnya ya nggih mboten ngoten niku. Ya, saya terapkan di lingkungan keluarga ya saya terapkan. Masalah ketegasan disiplin terusan latihan berhitung itu sampai sekarang alhamdulillah itu walaupun tidak mencapai 100% alhamdulillah itu ada hasilnya, beda dengan yang lainnya. Walaupun anak saya tidak di PAUD, tidak di TK, tapi yo alhamdulillah tidak kalah kalau soalnya ada banyak yang mengatakan wah ini di PAUD no di TK no pasti itu dilalah corona. Jadi aku terusan apa itu cara tak sekolah no hasilnya orang memuaskan, terus mending tak nak omah tapi tak opani lebih dari sing di sekolah no. Ya bocah kowe entel iku mau tak latih didik tata krama, kedua nih tegas, disiplin, kalau tak latih hitung-hitung atau akuntansi. Insya Allah nek wis ketiga iku minimal insyaallah ke depane iku wis luwih saged luwih apik. Sing keempat sing terakhir asline ana meneh iku masalah IT. Wajib dari kecil. Ya. Itu kan karena tuntutan perkembangan zaman IT itu. Ya. Empat iku wis cek insyaallah. Iya. Jadi kita jangan melulu tergantung karo fasilitas yang hubungannya karo pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Kita harus mempunyai kemandirian juga dalam membentuk karakter bocah atau pribadi anak kita masing-masing. Artinya kebiasaan itu diciptakan di lingkungan terdekat anak. Kalau anak dibesarkan di keluarga sendiri, ya keluarga itu harus mempunyai modal kebiasaan yang jenengan sebutkan tadi. Hubungan dengan mendidik anak saya memang sangat keras, sangat keras. Setelah saya tidak keras, tegas. Sekali saya tegas, itu langsung perubahan langsung 100%. Itu kan saya. Yang penting tidak hilang unsur kenyamanan, unsur iya. kelembutan, kasih dan sayang orang tua itu jangan sampai dicampakkan dalam keluarga. Karena yang dicari orang sejak kecil hingga tua itu adalah unsur kenyamanan. Manusia tidak mungkin hidup tidak untuk mencari kenyamanan. Jadi unsur kenyamanan ini yang saya katakan itu merupakan prioritas pendidikan. Karena kalau anak tidak nyaman di lingkungan keluarganya sendiri, maka dia akan mencari kenyamanan di luar lingkungan keluarganya. Entah di jalanan. Nah ini kan kalau anak-anak menemukan kenyamanan di jalanan ini yang kadang-kala menjadi problem. Kan begitu. Karena tidak ada unsur kelembutan, dia diberikan kasih sayang pada kawan-kawan yang satu gelombang, yang mempunyai tanda kutip kebiasaannya mungkin lebih buruk, yang akhirnya itu menjadi satu kebiasaan anak yang tidak terduga, yang tidak dikira-kira oleh orang tua itu sendiri, karena lalai untuk memberikan pendidikan yang jangkep di dalam keluarga, ya kasih sayang, ya ketegasan untuk menciptakan kewibawaan orang tua kepada anak. Begitu. Ini kalau kan Rafiq tadi menyebut
kebiasaan apa namanya tutur bahasa ya di dalam rumah pakai Adat, nggih mboten sopan santun dan sebagainya. Kalau ada keluarga yang selama ini sudah membiasakan diri anak sejak kecil pakai bahasa Indonesia gimana? Ini monggo Pak Faru kira-kira. apa yang disampaikan Kang Ropet itu pilihan. Jadi pilihan itu bisa dianggap benar bagi sebagian dan bisa dianggap kurang di sebagian orang, bergantung pada kondisi dan situasi sebetulnya. Iya. Meskipun dalam hal lain juga banyak kekeliruan. Kekeliruan itu ya versi atau persepsi seseorang. Nah ini selain apa yang tadi sudah disampaikan, saya akan menambahi sedikit karena kita ini pelaku. Ya saya tidak menyebut tokoh, tetapi minimal kita concern dalam hal itu atau pemerhati dalam hal itu. Paling tidak kita bagaimana melakukan hal supaya generasi-generasi kita itu tidak terjerumus. Minimal kan kita ada langkah. Salah satunya kita sepakat bahwa itu bukan merupakan tugas dunia pendidikan saja, tetapi lingkungan yang disampaikan Kang Sarwono tadi. Nah, sebagai anak muda, sebagai orang yang paham tentang itu, kita harus membentuk. Kita boleh lewat komunitas, boleh lewat organisasi dan seterusnya. Dalam arti menciptakan atau membuat generasi-generasi ini supaya lebih kreatif, lebih aktif, lebih positif dalam hal bertindak. Pertanyaan dari Kang Soim, bagaimana kalau keluarga itu dididik dengan bahasa Indonesia? Buat saya nggak masalah, karena ini di Indonesia. Why not? Iya, Nggak masalah. bahasa Cina ya nggak boleh ya. Iya. Kalau orang tuanya Cina. Yang bahaya bahasa binatang. Nggak masalah. Saya punya cerita, ini memang ada seorang bapak yang memang menerapkan pengajaran ini sejak lahir. Itu memang diajari sopan santun bahasa Jawa. Ada juga bahasa Indonesia diterapkan saya tadi. Asal itu bentuk komunikasi yang nyaman, tidak masalah. Iya. Kan seperti itu. Saya ini juga bingung. Bahasa Jawa juga kadang bingung. Makanya saya ambil jurusan bahasa Indonesia. Gitu. Bahasa Indonesia yang saya pikir itu mata pelajaran yang paling mudah, ternyata ada maksud-maksud, seluk-beluk dan dalamnya itu mengandung inspirasi-inspirasi. Komunikasi itu kan komunikatif. Komunikatif itu kan membentuk kenyamanan, membentuk kesepahaman antar sesama. Jadi tidak masalah. Tapi memang di rumah itu ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia saya terapkan di anak-anak saya. Iya. Gitu. Boleh bahasa Indonesia tapi Boleh. Jawanya jangan sampai hilang kan Iya, begitu. hilang sithik-sithik wong kepiye Nek meneh. metu bantak karo tangga-tangga ora paham dia omongi Jawa gitu loh. Iya tetep paham. Sedikit menambahi itu mengenai masalah bahasa yang digunakan orang tua kepada anaknya. Mungkin itu seperti yang dikatakan oleh Pak Guru tadi, itu merupakan opsi atau pilihan masing-masing. Akan tetapi kita ini kan semua ini kan orang Jawa, orang Jawa. Nah, dalam rangka untuk nguri-nguri kebudayaan Jawa, minimal itu tutur kata yang kita sampaikan. Mungkin kalau kita mengenai huruf Jawa, dari kita ini mungkin ada yang bisa Aksara Jawa ya. aksara Jawa. Minimal kita itu yang mudah disampaikan kepada anak kita dalam rangka menguri-nguri kebudayaan, itu memang ya bahasa Jawa itu yang kita sampaikan kepada anak kita. Mungkin kalau ada yang bahasa Indonesia atau yang lain sebagainya itu ya silakan, ya masing-masing lah. Tapi saya melihat juga gini, itu tergantung taraf kehidupan keluarga tersebut. Mungkin kalau dia itu wong tani mlekeni lek pengane ngarit kaya aku ngene iki, ya enak mulai tekan Jawa. Mane nek undang mbuke kuwi ya emak.
apa diundang Bu nih aku ya teko mak wae dok. Nah seperti itu. Itu mungkin itu juga pengaruh loh Pak masalah taraf kehidupan itu loh. Iya. Pekerjaannya. Tapi apa. kan mek ngono tok. Ya. Saiki dibandingno ya. Wong ngundang di anak itu diundang. Nang kok nang tukokno rokok nih. Oh sih itu juga Jawa, Iya. tapi nyelekit ngono. Ya, betul. Beda. Ntar Pak. Lah, lho sih intonasi juga mempengaruhi. Kan maka dari itu Pak, Jawa juga kan ada tingkatan-tingkatannya ya ono kromo, inggil juga ono ngoko. Lah, yang perlu diajarkan kan paling tidak anak itu harus tahu iki ngopo, kanggo sapa, ini sing kromo inggil iki kanggo sapa. Mungkin kalau anak dengan orang tua ya ora-ora ya bosone nyatane ya memang ya sekarang jarang sekali kita lihat sih anak terus sama orang tua lek boso lek halus saya sendiri sama orang tua saya juga yang ngomong ya biasa kayak ewangi. Ya berarti PR iku. Ya itu kan juga PR kita bersama. Sing iso Itu kan ngoko kromo inggil. PR kita bersama dalam rangka itu menjaga atau nguri-nguri kebudayaan Jawa. Gitu. Artinya bahasa Jawa, bahasa Indonesia kan ini tidak boleh dikotomis gitu loh. Dalam arti tidak boleh menjadi satu pisah bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Wong Jawa ya di dalam lingkaran Indonesia. Ya. Artinya kita hidup sebagai orang Jawa juga kita hidup sebagai orang Indonesia. Artinya Jawa dan Indonesia tetap kita kuasai, tetap kita terapkan dengan tadi penerapannya bisa berbeda-beda dalam berbagai tingkatan atau ruang-ruang interaksi di dalam masyarakat kan begitu. Yang penting itu jangan fanatik. Yang penting jangan Jangan fanatik. Bahasa Indonesia itu pemersatu loh ya. Kita ingat tahun 28 Sumpah Pemuda itu bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Ketika kamu nanti pergi ke kota menggunakan bahasa Jawa, ya bukan tidak terima tapi tidak komunikatif. Iya. Ya itu. Terus kalau di dalam keluarga tadi anak sama orang tua biasa bicara ngoko, itu kan kita kembali lagi pada kenyamanan. Saya juga dengan bapak saya, dengan ibu saya, ambek pak ambek mak ya biasa ngoko, tapi yang menjadi batasan di dalam keluarga adalah kamu boleh berbicara ngoko di dalam keluarga internal atau keluarga batin, tapi jangan sampai kepada orang tua yang lain kamu bicara seperti ini. Ya tetap nggemboten kulon jenengan itu tetap diterapkan dalam pola interaksi dengan masyarakat di luar keluarga kita. Kalau keluarga kita biasa dengan kenyamanan ngoko itu tadi. Ini Ngono itu iso salah. oh masih salah. Iso salah. Gimana gitu? Ngene. Wong karo wong tuane dhewe ngoko karo wong liya kok malah Nah, iso ono sing nyalahkan. Ya. Ya itu bergantung pada pengaruh-pengaruh sih, kenyamanan balik ning ngono. Lah ya kenyamanan. Dari ke-5 orang yang berada di depan ini, hanya Pak Said lah yang kira-kira kok terpengaruh. Mae pae. Aku wis rada keraya. Bapak Ibu. Nek Mas Said malah Abi Umi. Lah ngene iki. Iki perlu di entah iki. Abi karena gimana? Kok bisa nganu dari keluarga kan ya? Al Arabiyah. Wonten cerita lucu. Iya. Zaman riyen, iki zaman ceh. Nek bahasa dhisik iku nah, jawane metu lah, bongko kok gak ngerti. Cinta monyet. Iku ngene ceritanya. Jari Abu Umi wae kan. Ketake kok kuplukan kan. Macamnya ya santri kan. Aku nek sayanganku cah pondok. Aku kalah ngaji. Tapi nek cah sekolah, bodo-bodo cah sekolah. Jalur rodok santri tak nggo, rodok santri ge. Soalnya gak tau mau pondokan, tapi kan aku cah pondok berarti ya wis ben gak jarang nyanyi cah pondokan lah. Jadi melu kumul cah pondok selasa. Suatu ketika iki macamnya piye, Dik? Nggih, Abi Umi. Salahno kacaku. Ya nggak mau bodang Umi nglarno kowe di apan kan. Nah, salah nah. Nah, itu bahasa pribadi. Pembenaran itu sebetulnya kembali ke diri kita masing-masing. Kembalinya ke kenyamanan. Kenyamanan. Terus kalau yang mau meleh ceramahe Gus Bahak.
Bahkan sempat ada cuplikan video pendek Gus Bah sholat larene niku ten sampinge. Turu ku dijarke. Netizen komentar. Ya macam-macam lah. Anaknya rak delokno melu sholat. Ku didik piye. Bahkan ada cuplikan lagi. Gus Bah yang setenar kuwi cara didik anaknya memang ini tadi tegas, antara tegas dan keras. Orang-orang zaman sekarang, zaman milenial, kita ambil contoh lah, angkatan 2000-an kalau pribadi saya menilai, itu kurang memahami hal itu. Iki tegas karo keras. Wah, guru iko galak, guru iko kereng, Pak iko lho gane gebuki anake. Padahal cara itu yang paling terbaik menurut diri kita ya kan. Nek Pak iko apian, aku gelet tuh ono permen. Nah, terus gini, Gus Bah, nek masalah pinter sugih lan liyane ku nilai tambahan. Kok anakku iso maca bismillah. Lah iku asma yang paling utama. Asma Allah. Asma-asma atau ucapan nama-nama yang bagus memang diucapkan, minimal itu memang. Ngerti kembali ke tauhid kan memang. Itu salah satu memang yang sampai sekarang masih belajar gimana sih formula yang pas untuk yang wis aku dhewe tahun 90 harus menangi mau cara gajar pentung istilahnya. Gue kira mau masjid serang karena duduk-duduk. Niku ngalami kan. Ngalami niku. Loro iku duduk. Zaman saiki lek kok duduk gebuk, pulpen tek orang tua, mohon maaf lah. Mesti kurang terima wong tuane, ya kan? Ya ini edukasi sedikit. Menurut kula cara yang terbaik memang kita pemahaman ketauhidan dulu. Yang kedua, pemahaman iki lho posisi anak iku kudune ngene. Ya ono sopan santune, adab asore, adab tadi itu cara berbicara atau penyampaian kepada orang yang lebih muda, orang seperantara, orang yang lebih tinggi itu harus minimal paham, dingerteni riyen lah. Yo nek bocah terimane kalih tahun, 3 tahun, mungkin bosone jan ngoten niku. Kadang yo nang jikono toples, yo, lha niku wis apik, kadang malah lucu. Iya. Nek tak cilik-cilik ngoten niku. Ya edukasi lah, mungkin yang pertama tadi ya ketauhidan, pemahaman tadi, edukasi yang pas menurut minimal keluarganya itu kondisi kemampuannya itu seperti apa. Ya inget dulu juga saya guru kula, yo didik ana anak emiku kaya zaman sing memang mbok alami saat ini. Ya itu enaknya kados kula menangi zaman milenium. Bahkan zaman gebuk, zaman pentung, yaitu kita tak coba kolaborasi ke didik ke minimal anakku dewi mulai cilik iki minimal itu wayahe turu ya turu, wayahe maem ya maem, wayahe adus ya adus dan sebagainya. Iki ngoten kan? Iya. Saya jadi teringat apa namanya. Ini kalau berkaitan dengan pola asuh ya. Cak Nun pernah sering dalam apa namanya pertemuan kajian ma'iyah entah itu di Jawa Timur, Jawa Tengah atau di Jakarta sering membedah tentang makna nilai qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ada 3 tahapan yang itu bisa menjadi satu simbol pola asuh. Tuhan itu kan qul a'udzu birabbin nas, jadi ada robba, robbun. Rokba itu adalah simbol kasih sayang. Rok ini kan kalau digambarkan tangan kan seperti ini. Rok dan bak seperti orang yang mengayun bayi. Itu adalah simbol kasih sayang. Terus kemudian malikin nas ini merupakan simbol apa namanya ketegasan itu tadi. Ilahin nas adalah simbol keakuan. Orang tua dalam mendidik anak juga harus mempunyai tahapan-tahapan di mana dia menempatkan diri sebagai orang tua yang mengasihi dan menyayangi. Pada satu kondisi juga harus mengimplementasikan orang tua sebagai orang tua yang tegas, kan begitu. Dan yang formula yang paling terakhir adalah orang tua ini, kalau kamu mencari orang tua yang lain tidak ada,
bagi sang anak, orang tuamu ya aku ini, tidak ada orang tua yang lain. Itu. Ini ada tambahan lagi? Ya, saya nambah sedikit. Kepada para guru, pengajar, pendidik, orang tua, dan pemerhati, ini dua senjata memang harus ada. Kesabaran dan kesadaran. Ketika kita memilih menjadi pendidik, pengajar, guru khususnya, ya memang harus sabar. Karena memang yang kita didik adalah orang yang belum mengetahui, kan seperti itu. Yang kedua adalah kesadaran. Di sekolah saya khususnya, ini memang harus kita sadari bahwa murid itu tidak bisa kita drill harus jadi ini, harus jadi itu. Kita nandur, kita menanam, kemudian ya nandur buah-buahan apapun, kan tidak semuanya matang, bagus, ya kan? Tapi ada yang bobrok, ada yang wah dan seterusnya. Tetapi beda dengan buah ya. Kalau anak, kalau generasi kita didik dengan kesabaran tadi, keteladanan, dan utamanya adalah hati, itu menjadi dasar. Tameng, masa depan anak kan bukan penentunya, bukan guru, tapi memang nanti ada sisi-sisi anak itu mencari jati dirinya, menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Iya. Tidak sedikit kok, ya. Dhisik nduk sekolah bandel angel diatur kayak aku menawa, tapi yo rodok dadi kan. Tidak sedikit itu. Iya. Boleh dadi guru. Dan tidak banyak juga wong sing nduk sekolah dhisik pinter, ranking terus, tapi yo Ternyata ora nyindir gue ya. ternyata nganu. Ranking ora tahu. Saya jujur tidak pernah ranking 1. Jujur. Karena nggak penting menurut saya. Anak saya juga saya terapkan seperti itu. Mungkin ada perbedaan dengan istri saya ya. Ini saya sebutkan istri saya. Mungkin pola istri saya itu pinter matematika, kemudian sisi-sisi lain harus seperti itu, terstruktur dan terukur, ya itu bagus. Tapi di sisi lain saya lebih menitik beratkan pada dia itu berkreasi. Nanti potensinya sebagai apa dulu saya belum tahu, supaya nanti bisa jadi orang. Ya sebenarnya jadi uang. Bismillah. Artinya otak kanan dan otak kiri itu Iya. harus seimbang. Ya itu. Oke, ini kita cukupkan sekian. Cukup ya, Kang ya. Kita akan sambung pada segmen-segmen berikutnya dengan tema-tema yang kita cari, tema yang memang menjadi satu persoalan dalam kehidupan lingkungan kita. Tema tentang apa yang hilang dari kehidupan kita selesaikan dalam 2 segmen. Memang tidak secara 100% menjawab, tapi setidaknya kita mempunyai sumbangsih pemikiran untuk menyelesaikan berapapun persentasenya. Baik teman-teman Tobrol, kita akan bertemu pada segmen berikutnya dengan nuansa yang mungkin bisa sama, mungkin saja bisa berbeda. Terima kasih atas partisipasi Anda untuk menyelesaikan video ini. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.